Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita yang terus setia berhimpun di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI Delima. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita merenungkan tema kebahagiaan bersama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk merenungkan tema ini saya pilihkan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan kita sama-sama perdengarkan, kita nikmati bacaannya melalui alkitabsabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Layakkan kami, mampukan kami Tuhan untuk mengarahkan hati untuk menyambut dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dan merapikan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti berharap hidupnya akan senantiasa berbahagia. Namun dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak realita yang membuat kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga akhirnya membuat kita tidak berbahagia perasaannya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 112 ini tadi merupakan sebuah kesaksian iman pemazmur bagaimana mereka memaknai perjalanan kehidupannya di dunia ini, yaitu bagaimana ketika mereka hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, dalam rasa takut akan Tuhan, maka mereka akan tetap terus berbahagia meskipun dalam perjalanan kehidupannya juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa sehari-hari atau masa kini dikatakan di sana, berbahagialah orang yang takwa. Jadi rasa takut yang dimaksudkan itu bukan takut karena orang ketakutan, karena orang merasakan kekhawatiran, tapi sebuah rasa hormat, rasa kekaguman, keseganan kepada sosok yang dihormati itu, yaitu Tuhan sendiri. Rasa takut itu, rasa hormat itu ditunjukkan dengan senantiasa hidup di dalam perintah-perintahnya. Maka kata-kata selanjutnya, yang suka akan perintah-perintah Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa orang-orang yang mentaati firman Tuhan itu akan beroleh kebahagiaan. Dalam tema kita hari ini, itulah perspektif yang saya ajak untuk kita perhatikan, bahwa kalau kita hidup bersama Tuhan, artinya kita hidup melakukan perintah Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Pemazmur memberikan kesaksian bagaimana kebahagiaan itu terjadi meskipun mengalami banyak sekali peristiwa yang menyenangkan. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Secara harfiah berkat itu memang materi, tetapi berkat materi itu tidak selalu dengan hal-hal harta kekayaan yang saya maksudkan tadi, tidak selalu hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga bisa dimaknai dengan kekayaan hati untuk mau berbagi dengan orang lain. Itu menjadi sebuah hasrat, kerinduan yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahkan dikatakan meskipun mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, mereka akan tetap mengalami hal-hal yang atau melampaui hal-hal yang tidak menyenangkan itu berganti dengan kesukaan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini memberikan gambaran bagaimana dalam perjalanan kehidupannya sebagai manusia tidak luput dalam kehidupan bersama dengan orang lain, yang harus bersedia untuk saling membantu, saling berbagi, saling menolong, memberikan pinjaman. Itu sebagai sesuatu realita kehidupan yang memang bisa terjadi, tetapi di sana dituliskan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini menjadikan sebuah hal yang penting untuk menjadi perhatian kita. Terkadang orang-orang yang melakukan melebihi yang sewajarnya itu yang seringkali membuat orang menjadi pusing, orang yang menjadi stres sehingga tidak merasakan kebahagiaan. Ayat 7 menjadi sesuatu yang penting juga untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Ia tidak takut kepada kabar, sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Nah, kata-kata ini menjadi sebuah hal yang diungkapkan pemazmur untuk menunjukkan sebuah gambaran bagaimana sikap orang-orang yang hidup bersama Tuhan. Mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengannya. Dia tidak perlu merasa takut karena dia percaya penuh bahwa Tuhan bersama dengan dirinya. Kasih dalam Tuhan Yesus ini sangat luar biasa menurut saya, terutama bagi setiap kita yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat, ketidakpastian akan usaha, ketidakpastian akan pekerjaan, atau ketidakpastian juga dalam sebuah hubungan, relasi, bisnis. Ini menjadi sesuatu yang sering bisa menggoyahkan iman kita. Dan ketidakpastian ini justru membuat sebenarnya kita harus terus datang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan segala keluh kesah pergumulan kita. Dan lakukan perintahnya. Maka akan ada kekuatan, akan ada sukacita, akan semangat, akan ada pengharapan yang membuat kita senantiasa terus bisa berbahagia di dalam Tuhan. Teruslah bersama Tuhan agar kehidupanmu terus berbahagia. Ingat, pada minggu pertama, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang terus merasa diberkati oleh Tuhan di dalam segala keberadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami diingatkan untuk terus hidup dalam rasa takut akan Tuhan. Rasa takut yang bukan karena kekhawatiran, kecemasan, atau ketidakmampuan, ketidakberdayaan, tapi justru sebuah kesadaran untuk terus mendekat kepada Tuhan karena taat dan hormat kepada Tuhan, sehingga senantiasa mau mencari Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Itulah makna firman yang ingin kami jalani Tuhan dalam firman-Mu hari ini. Bagaimana kami terus hidup bersama Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan, di tengah ketidakpastian hidup, bahkan di tengah situasi yang mungkin membuat kami takut dalam rasa mencekam, takut dalam kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran. Tapi di dalam dan bersama Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan selalu menyediakan kasih karunia-Mu agar kami tetap merasakan kebahagiaan. Walaupun ada pengalaman menyedihkan, walaupun ada pengalaman menyakitkan, tapi ketika kami tetap merasakan kehadiran Tuhan, maka kami akan tetap beroleh bahagia yang menjadi dasar kekuatan kami untuk melanjutkan karya kehidupan. Berkatilah Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh karena usianya yang sudah lanjut, untuk Bapak Sugono Mahargono, untuk Bapak Sutanto Harto, untuk Ibu Liana Secau Sada, untuk Ibu Sylvia Tan, untuk Ibu Lani Setiawan, untuk Ibu Nani Pangestu, untuk Ibu Nani Margono terutama yang dalam masa pemulihan habis sakit, dan juga untuk umat-Mu yang lain yang dalam masa pemulihan, untuk pengobatannya Tuhan. Tuhan Kau tolong, Kau jamah mereka untuk terus merasakan kasih karunia-Mu dan beroleh kekuatan sukacita, tetap berbahagia di dalam Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang sedang terus berjuang menghadapi segala persoalan untuk usaha, pekerjaan, ekonomi rumah tangga, keluarga. Tuhan terus limpahkan kasih karunia. Juga untuk anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah, dalam keseharian mereka yang sebagian besar masih dilakukan secara online, terus berikan kesungguhan dan rasa syukur masih bisa bersama-sama belajar meskipun melalui media online. Terutama untuk mereka yang sedang mempersiapkan diri Tuhan untuk memasuki jenjang-jenjang lebih lanjut dalam relasi hubungan pasangan, yang mau menyiapkan untuk pernikahan, dan juga untuk menantikan momongan Tuhan. Ini menjadi sebuah hal yang terus diupayakan, didoakan agar rencana Tuhan, karya Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan berkati dalam setiap problematika pergumulan yang ada, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa beroleh mereka alami, mereka rasakan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya rahmat dan cinta Tuhan senantiasa nyata bagi bangsa dan negara kami, terutama melalui pemimpin-pemimpin kami yang terus mengupayakan untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi. Dan biarlah kemuliaan Tuhan menjadi nyata yang boleh terus juga diwujud nyatakan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan, baik di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan daerah tingkat 1 provinsi maupun tingkat 2 kabupaten kota, agar juga bahkan sampai di tingkat RT RW anak-anak Tuhan juga boleh menjadi sarana untuk menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang